Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan perhitungan mengenai bab 4 kemarin, mengenai permintaan, penawaran, dan harga pasar. Karena memang di bab 4 ini itu ada materi hitung-hitungannya ya. Dan pertemuan sebelumnya itu yang Bapak bahas adalah khusus untuk masalah teorinya saja ya. Nah, sedangkan untuk pertemuan kali ini ya, ini sengaja Bapak membahas soal-soal hitungannya gitu ya. Jadi khusus untuk pertemuan pada minggu kali ini ya, itu membahas mengenai soal-soal hitungannya ya. Nah, di sini Bapak sudah menyajikan 3 contoh ya, 3 contoh soal hitungan ya untuk bab 4 ini ya, permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan pasar ya. Dan Bapak rasa 3 soal ini ya sudah cukup mewakili ya dari soal-soal secara keseluruhan ya yang ada dalam bab 4 ini ya, bab permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, kita lanjut saja ya ke soal-soalnya. Ini ada soal yang pertama ya. Ini Bapak bacakan. Pada saat harga apel 7.000 per kilogram ya. Jumlah apel yang ditawarkan 200 kilogram. Pada saat harga apel naik ya menjadi 8.000 kilogram ya, jumlah apel yang ditawarkan 400 kilogram. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fungsi ya, fungsi penawaran ya, harga apel tersebut itu ya. Nah, di sini soalnya adalah soal pilihan ganda ya. Ada A, B, C, dan D ya. Mengenai teorinya ini sudah Bapak kasih ya waktu minggu sebelumnya ya, mengenai fungsi penawaran ya. Nah, sedangkan untuk ini adalah soal-soal soal hitungannya kayak gini ya. Ini soal-soal yang berkaitan dengan fungsi penawaran. Jadi di sini disajikan ya harga sebuah apel ya, harganya adalah 7.000 per kilogram. Nah, kemudian di harga 7.000 per kilogram ini ya, jumlah apel yang ditawarkan adalah 200 kilogram. Nah, kemudian ada perubahan gitu ya. Pada saat harga apel berubah menjadi 8.000 kilogram, maka jumlah apel yang ditawarkan berubah lagi ya menjadi 400 kilogram. Nah, di sini ditanyakan ya fungsi penawarannya. Nah, bagaimana ya cara menjawabnya? Ya, cara menjawabnya pertama kita tentukan dulu ya P1, P2, Q1, dan Q2 gitu ya. P1 itu adalah harga awal ya, sedangkan kalau P2 adalah harga baru. Kalau Q1 adalah jumlah barang yang ditawarkan awal ya, dan Q2 adalah jumlah barang yang ditawarkan baru gitu ya. Nah, di sini yang mula-mula kan harga apel itu 7.000. 7.000 ini berarti sama dengan P1 ya. P itu kan kepanjangan dari price ya. Price itu kan artinya harga. P1 berarti di sini adalah harga awal ya. Nah, di sini kan harga awalnya apel itu kan 7.000 gitu ya. Nah, kemudian harga apel itu meningkat menjadi 8.000 ya. Nah, berarti 8.000 ini adalah P2. Jadi P1-nya sudah diketahui 7.000, P2-nya sudah diketahui ya 8.000. Nah, sekarang kita tentukan lagi Q1. Q itu adalah jumlah barangnya, karena ini soalnya adalah soal penawaran ya, berarti kalau Q1 itu adalah jumlah barang yang ditawarkan awal ya, sedangkan kalau Q2 jumlah barang yang ditawarkan baru ya. Nah, berarti kalau Q1 itu kan belum ada mula-mula ya, atau belum ada perubahan. Q1-nya adalah 200 kilogram. Ya, nah kemudian ada perubahan ya, jumlah apelnya jadi 400 ya kilogram, maka 400 ini adalah Q2.
Nah, jadi kalau kita sudah menentukan ya mana P1, mana P2, mana Q1, mana Q2, nah tinggal kita cari fungsinya. Nah, fungsinya ya bisa kita cari dengan rumus seperti ini. Ya, ini rumusnya tolong diperhatikan ya, tolong diingat. Ini rumusnya kayak gini. P diambil P1 sama dengan P2 diambil P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 ya dikurangi Q1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan P di sini, tulis lagi. Ya. P1-nya kan di sini sudah ada 7.000, masukkan. P2-nya adalah 8.000, masukkan. P1-nya adalah 7.000 sama dengan Q sama ya, kita tulis lagi dikurang ya, Q1-nya kan 200 ya, sedangkan kalau Q2-nya nih yang bawah itu adalah 400 dikurangi 200 ya, tinggal kita selesaikan ya. Ini kita tulis lagi ke sini ya, ini pun Q kita tulis lagi ke sini, ini kita selesaikan. 8.000 dikurangi 7.000 hasilnya adalah 10.000. Nah, kemudian 400 dikurangi 200 hasilnya adalah 200 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menyilang saja ya. Nah, ini kan kalau sudah seperti ini ya, ini kan matematikanya ini harus jalan ya. Ini harus matematikanya harus digunakan ya. Ini sebenarnya banyak cara ya untuk menyelesaikan persamaan kayak gini ya. Nah, itu kan silahkan saja ya kalian menggunakan cara yang menurut kalian mudah ya, matematikanya ini dipakai ya. Kalau misalkan kalian punya cara yang lain ya silakan cara yang lain ya. Kamu pilih mana cara yang menurut kamu gampang ya, cara menurut kamu itu paling mudah ya. Nah, kalau Bapak ya itu kan biasanya dengan cara mengkali silang ya. Ini yang 200 dikali ke sini, ini yang 1000 dikali ke sini gitu ya. Ini kan 200 ya dikali P, 200P. 200 dikali 7.000 ya, hasilnya ini minus ya 1.400.000 sama dengan, nah sekarang ini dikalikan ke sini, 1.000 dikali Q, 1.000 Q. 1.000 dikali 200 ya hasilnya adalah 200.000 gitu ya. Nah, ini ya, ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian yang Q ya, yang Q ini kita kesinikan gitu ya. Yang Q-nya ya kita bawa ke atau Q-nya biarkan di sini ya. Nah, ini nih yang 200.000 ya, yang 200.000 ini pindah ruas ke sini. Ingat ya, 200.000 kan di sini kan minus ya, 200.000 di sini minus. Kalau misalkan pindah ruas minus ya, pindah ruas jadi plus. Jadi di sininya 200P sama dengan 1.400.000 ya. Nah, pindah ruas di sini ke sini jadi plus ya, plus 200.000 sama dengan ya ini 1.000 Q gitu ya. Nah, kemudian tinggal diselesaikan gitu ya. Ini berarti 200P ya sama dengan ya, ini kan 1.400.000 ditambah 200.000 ya, atau minus 1.400.000 ditambah 200.000. Punya utang 1.400.000 dibayar 200.000 sehingga utangnya tinggal 1.200.000 ya. Ini sama dengan 1.000 Q gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini Q-nya biar sendirian ya, biar sendirian berarti 200P dibagi 1.000 ya. Kemudian ini 1.200.000 dan juga sama ya dibagi 1.000 ya. Jadi hasilnya sama dengan Q ya, 1,5P dikurangi ya 1.200 ya. Nah, sehingga di sini fungsinya adalah ini ya, fungsinya adalah Q sama dengan 1,5P dikurangi 1.200 gitu ya. Itu untuk yang fungsi ya. Jadi intinya fungsi itu rumus yang digunakan adalah ini ya. Jadi pertama harus dicari dulu mana P1-nya, mana P2-nya, mana Q1, mana Q2. Nah, tinggal kita menggunakan rumus yang ini ya, tinggal dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan ya pasti menggunakan ilmu matematika ya. Gunakan ilmu matematikanya supaya dapat fungsi seperti ini gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan matematikanya nggak bisa ya, nggak jalan, ini nggak bakalan bisa ini dapat fungsi seperti ini
Ya, makanya matematikanya ya harus dilatih lagi. Ya, harus dilatih lagi cara menyederhanakan persamaan gitu ya. Nah, kalau mengenai caranya ya Bapak serahkan ke kalian ya. Kalian kan mungkin sudah belajar matematika ya di SMP-nya pernah ya, atau mungkin di SMA ini juga pernah ya belajar matematikanya. Ya silakan ya kalian cari cara yang mudah gitu ya. Tanpa tanpa harus mengikuti cara yang Bapak berikan gitu ya. Oke, dan soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua adalah mengenai elastisitas ya. Elastisitas penawaran ya, sebenarnya elastisitas penawaran dengan elastisitas permintaan sama saja ya. Rumusnya adalah ini. Nah, rumusnya ini ya, ED sama dengan delta Q per delta P dikali P minus Q gitu ya. Nah, karena ini penawaran, maka ininya ada minusnya ya kalau penawaran. Nah, sedangkan kalau misalkan permintaan ini nggak ada minusnya ya. Nah, kemudian ED ini ya, itu kan bisa beberapa kemungkinan ya. Kalau misalkan ED-nya lebih besar dari satu, itu adalah elastis. Kalau ED-nya lebih kecil dari satu, inelastis ya. Kalau ED-nya sama dengan satu, itu uniter atau normal ya. Nah, kemudian kalau ED-nya sama dengan 0 ya, itu artinya adalah inelastis sempurna. Sedangkan kalau ED-nya tak hingga, itu artinya adalah elastis sempurna ya. Nah, itu kan materinya kemarin ya sudah Bapak sampaikan ya, nanti dicek lagi ya. Oke, kita ke soal ya. Nah, di sini soal ya, ini kebetulan diketahui fungsi permintaan ya. Jadi ini fungsi permintaannya sudah diketahui ya, sama dengan 14.000 minus 2Q. Nah, dengan harga barang ya 6.000 ya, kemudian tentukan koefisien elastisitas penawarannya ya. Dan kemudian tentukan lagi apakah termasuk uniter, elastis ya, inelastis, elastis sempurna atau inelastis sempurna gitu ya. Nah, di sini pertama ya, yang harus kalian lakukan ya, kalian harus cari dulu ya yang namanya Q1 ya. Q1 ini kan P1-nya nih, P1-nya sudah diketahui ini 6.000 ya. Nah, kemudian kalian cari ya Q1. Bagaimana caranya? Caranya P1 ini kalian substitusikan ke sini. Itu akan dapat ya yang namanya P1 ya. 6.000 ini adalah P1 ya. 6.000 ini adalah P1 ini ya. 6.000 ini P1. Kalian cari Q1 dengan cara ya P1 di sini disubstitusikan ke sini. Maka akan dapat ya yang namanya P1 ya, makanya akan dapat yang namanya Q1 gitu ya. Oke, Bapak ulangi ya. Jadi kan ini soal ya, ini harga ya. Harganya adalah 6.000. 6.000 ini adalah P1 ya. 6.000 ini adalah P1 atau harga awal. Harga awalnya ini 6.000. Kita tinggal cari Q1 atau jumlah barang awal. Caranya P1 ini ya, 6.000 ini ya, itu disubstitusikan ke fungsi ini. Maka akan diketahui Q1-nya. Ya, nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini cara perhitungannya. Ini kan fungsinya kan ini 14.000 minus 2Q. Nah, P-nya ganti dengan 6.000. Berarti ini sama dengan 6.000, 14.000 minus 2Q. Nah, ini pindah ruas. Ingat, kalau pindah ruas jadi plus. Ini kan minus jadi plus. Sama dengan ya. Nah, ini 6.000 juga pindah ke sini, pindah ruas jadi minus. Jadi 14.000 dikurangi 6.000 hasilnya adalah 8.000. Ya, tinggal diselesaikan. Berarti Q 1 sama dengan 8.000 dibagi 2, hasilnya adalah 4.000. Jadi Q2-nya adalah 4.000 gitu ya. Nah, berarti P1-nya sudah dapat nih ya 6.000 ya. Kemudian Q1-nya sudah dapat ya 4.000. Kita tinggal mencari P2 dengan Q2-nya.
Nah, di sini P2-nya menggunakan permisalan. Ya, di sini misalkan P2-nya adalah 6.000. Ya, sama caranya ya. Berarti kita mencari Q2. Ya, Q2 bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya juga sama dengan cara mensubstitusikan. Ya, P2 ini ke persamaannya atau ke fungsinya. Fungsinya kan ini 14. P sama dengan 14.000 minus 2Q. Kemudian P-nya ganti dengan 8.000 sama dengan 14.000 minus 2Q. Ini pindah ruas jadi 2Q ya. Kemudian 14.000 dikurangi 8.000, hasilnya adalah 6.000. Ya, jadi Q sama dengan 6.000 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 3.000. Jadi Q2-nya adalah 3.000. Nah, sekarang kita sudah dapat nih. P1-nya 6.000, P2-nya 8.000, Q1-nya 4.000, Q2-nya 3.000. Nah, kalau sudah tahu ya P1, P2, Q1, Q2, nah tinggal dimasukkan ya ke dalam rumus. Ya, rumusnya adalah ini. ED sama dengan delta Q per delta P ya dikali P minus Q, atau ini P1 dibagi Q1 gitu ya. Nah, delta itu kan artinya adalah selisih. Ya, delta itu artinya adalah selisih. Ya, berarti kalau delta Q kita harus mencari selisih ini. Ya. Selisih antara 4.000 dengan 3.000. Ya, 4.000 dengan 3.000 ya. Itu kan selisihnya adalah berapa? Selisihnya adalah 1.000. Ya, sedangkan kalau delta P ya, delta P ini ya, delta P itu adalah selisih antara P1 dengan P2. Ya, Bapak ulangi ya. Rumusnya kan ini ya, delta Q per delta P dikali P1 dibagi Q1. Gitu ya. Nah, delta Q itu apa? Delta Q itu adalah selisih. Selisih antara Q1 dengan Q2. Nah, selisih antara 4.000 dengan 3.000 kan selisihnya adalah 1.000 ya kan? 4.000 dikurangi 3.000 kan 1.000. Nah, sedangkan kalau delta P itu adalah selisih antara P1 dengan P2. Selisih antara 6.000 dengan 8.000. Ya. Selisih antara 6.000 dengan 8.000 ya, itu adalah selisihnya 2.000. Nah, kalau sudah tahu selisih P atau selisih Q atau delta P-nya sudah tahu, delta Q-nya sudah tahu, tinggal kita masukkan. Ya, delta Q tadi kan ini ya. Selisihnya adalah 1.000 ya. Nah, ini kan selisihnya kan karena ini Q2-nya lebih kecil ya, berarti kan minus selisihnya. Ya, berarti minus 1.000 gitu ya. Nah, karena ini P2-nya lebih besar ketimbang dengan P1 ya, maka selisihnya adalah plus ya. Jadi minus 1.000 dibagi 2.000. Dan ingat, karena ini penawaran ya, maka ini tandanya adalah minus dikali ya. P1 P1-nya adalah 6.000 dibagi Q1 ya. Q1-nya adalah 4.000. Nah, tinggal kita selesaikan saja. Ya, nah ini hasilnya adalah 0,75. Ingat, 0,75 itu adalah lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1, maka hasilnya adalah inelastis. Ya, tapi kalau misalkan hasilnya lebih besar dari 1, elastis. Kalau hasilnya pas 1 itu uniter atau normal. Ya, kalau hasilnya misalkan 0, inelastis sempurna. Kalau ini hasilnya misalkan tak hingga ya, itu adalah elastis sempurna. Gitu ya. Oke, ini yang berikutnya ya, soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah mengenai keseimbangan pasar ya. Nah, di sini fungsi kedua permintaan sudah diketahui ya, baik fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran ya. Di sini fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 25.000 dibagi 5P ya, sedangkan fungsi penawaran sama dengan QS ya, sama dengan 10.000 ditambah 10P. Berdasarkan data tersebut, nah ini yang ditanyakan adalah keseimbangan ya. Jadi jumlah barang dalam keseimbangan dan harga barangnya berapa.
gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya ya ini caranya ya. Jadi diketahui kan fungsi QD kan ini ya 25.000 minus 5P. Fungsi QS adalah 10.000 plus 10P. Ingat, syarat keseimbangan ya, keseimbangan itu akan terjadi apabila QD sama dengan QS. Ya, jadi sekalian itu kalau ingin mencari jumlah barang dan harga barang dalam keseimbangan, kalian harus menuliskan dulu syaratnya. Syarat keseimbangan itu adalah ini, QD. QD sama dengan QS. Ya, QD sama dengan QS. Nah, kalau sudah ya, kalian tulis QD sama dengan QS, tinggal dimasukkan saja fungsinya. QD kan fungsinya ini, 25.000 minus 5P. Sedangkan kalau QS kan ini fungsinya ya 10.000 plus 10P. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sesama P dijumlahkan. Ya. Nah, ini kan 5P ya, ini kan pindah ruas ke sini ya kan. Jadi minus 15P. Ya, minus 15P. Nah, sedangkan ya, yang ini pun sama dijumlahkan nih, 10.000 ya kan, ini kan ada 25.000, ini pindah ruas ke sini ya, 10.000 kemudian dikurangi dengan 25.000 ya, hasilnya adalah minus 15.000 ya. Itu kalian mau kayak gimana saja nggak apa-apa ya. Kalau mau misalkan yang ini pindah ruas ke sini, P-nya nggak apa-apa ya. Kemudian kalau yang ininya pindah ruas ke sini berarti kan minus ya. Kalau yang ini berarti pindah ruas ke sini ya, ini juga sama minus gitu ya. Atau mungkin sebaliknya ya, misalkan ini nih ya, minus 5P ini pindah ruas ke sini ya, sehingga ini kan tadinya minus, pindah ruas ke sini jadi plus ya, jadi 15P nggak apa-apa ya. Berarti kan ini yang jelas kalau yang sesama ya, yang sesama itu diselesaikan atau dijumlahkan. Kalau ini kan sama nih, 5P dengan 10P kan sama, itu diselesaikan. 25.000 dengan 10.000 kan sama, itu diselesaikan. Ya, nah ini kan minus 5P. Ya, minus 5P pindah ruas ke sini ya. Kalau pindah ruas berarti kan berubah tandanya jadi plus. 10P ditambah 5P, hasilnya adalah 15P. Nah, ini juga sama. Ini kalau pindah ruas jadi minus, berarti 25.000 dikurangi 10.000 ya, hasilnya adalah 15.000. Ya, berarti P ya tinggal dikurangi saja, 15.000 dikurangi 15, hasilnya adalah 1.000. Nah, kita sudah tahu nih ya, jadi P-nya dalam keseimbangan adalah 1.000. Nah, kita tinggal mencari Q-nya ya, Q dalam keseimbangan. Caranya bagaimana? Caranya P ini boleh disubstitusikan ke QD, boleh disubstitusikan ke QS. Silahkan yang pilih mana yang menurut kalian lebih mudah ya. Disubstitusikan ke QD boleh ya, disubstitusikan ke QS juga boleh ya. Kebetulan kalau di sini disubstitusikannya adalah ke QD ya, jadi kan QD sama dengan 25.000 minus 5P gitu kan ya. Nah, P nya diganti dengan 1.000 ini ya, untuk dapat Q ya, Q keseimbangan ya, tinggal diselesaikan. Berarti ya 25.000 minus 5 ya, P nya ganti dengan 1.000, I sama dengan ini kan, berarti 25.000 dikurangi 5.000 gitu ya, hasilnya adalah 20.000. Jadi Q nya dalam keseimbangan adalah 20.000 ya. Nah, dengan demikian berarti ya harganya ya, harga keseimbangannya adalah 1.000, sedangkan jumlah barang dalam keseimbangannya adalah 20.000 gitu ya. Nah, itu ya untuk harga keseimbangan dan jumlah barang dalam keseimbangan ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Dan jangan lupa ya di like dan di subscribe ya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ya kalian tanyakan, boleh japri atau boleh menulis ya di kolom komentar ya, silahkan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, berarti materi ya untuk bab 4 ini sudah selesai
Ya mungkin nanti pertemuan berikutnya ya, kalau masih ada waktu kita ulangan. Ya kalau tidak ada waktu ya kalian persiapkan saja untuk ujian semesteran. Ya berarti ujian semesteran itu sampai sini materinya ya, dari bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Ya. Ya, itu silakan kalian pelajari ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Kalau tidak salah nanti ujian semesteran itu di awal Desember ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Ini khusus untuk materi hitungan-hitungannya ya, untuk bab 4 ini ya, permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.